Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Oke. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik. Tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 Oke, itu menyiapkan nyambung generasi emas. senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Beda Prabowo jauh, Mas. kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Gambas LJ, guys, channel Blaus. Kali ini kita akan menyimak tentang evaluasi atau tanggapan dari Bung Adi Praitno, guys. Setelah 100 hari Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi kah? Kita simak penjelasan dari Bung Adi Praitno, guys, karena ini sedikit banyak menjelaskan perbedaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di era-eranya masing-masing, kita gas. Yang diingat itu pasti soal bagaimana ngasih diskon tarif listrik. 2 bulan loh. 2 bulan loh, guys. Senang juga kan kita, terutama yang kilometernya nggak canggih-canggih amat seperti Bung Noel yang Pak Wamen gitu loh, yang sudah semlohoy-semlohoy sekarang. Itu senang terus terang, tapi sekali lagi survei opini publik itu kan sifatnya dinamis. Jadi setelah 3 bulan Prabowo Subianto jadi presiden, janji-janji politik itu kalau tidak terrealisasi atau sesuatu yang sudah terrealisasi itu tidak sesuai dengan harapan, bisa buruk dan bisa terjun bebas. Misalnya listriknya tidak lagi ada diskon, pasti persepsinya buruk. Atau misalnya tahun depan ketika biaya haji kemudian naik kembali ke hitohnya mahal, itu akan buruk. Itulah yang saya kira survei opini publik itu jangan memang dijadikan sebagai dewa, bahwa dia adalah ukuran segala-galanya. Yang bisa dipetik adalah dia adalah potret mutakhir dan terkini dari mana pendapat-pendapat publik. Dan secara metodologi, survei opini publik itu dianggap representatif dan bisa diklaim bahwa dianggap mewakili keseluruhan pendapat masyarakat secara umum. Itu nggak bisa dibantah, ini mazhab dalam ilmu politik. Kalau Anda mau bantah bikin jurusan ilmu politik tandingan. Tapi bahwa survei opini publik itu juga bukan tanpa kritik, ada. Karena misalnya seringkali survei-survei yang dilakukan secara terbuka, pertanyaannya tertutup, Bapak Ibu apakah Anda puas dengan Jokowi dan Gibran? Jadi Oke. pilihannya cuma 2, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas, apa yang kemudian membuat Anda tidak puas. Kan itu yang tidak terpotret dalam survei, udah. Kalau di background satu-satu tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat, per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu
Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas. Dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Selios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Betul. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay Bang. Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Sama-sama ya. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Enggak ada cerita Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih Bang. Sama-sama Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Stop dulu. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu. Karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan
gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 Oke, itu merupakan nyambung generasi emas. senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Beda Prabowo jauh, guys. kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Oke guys, alhamdulillah alamin itu tadi tanggapan juga apa ya guys, komentar Bung Adi Praitno guys tentang 100 hari Prabowo Gibran guys. Apakah dan itu yang dikatakan dan ucapkan narasinya oleh Bung Adi Praitno karena apa ya guys, satu sama lain guys. Walaupun Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi, keadaannya pun 50-50 satu sama istilahnya guys. Pak Prabowo membantu anaknya membantu anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden, dan Pak Jokowi membantu Pak Prabowo menjadi presiden guys. Sama-sama untung atau sama-sama 50-50 guys dalam keadaan ini guys. Dan juga kalau memang dikait-kaitkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah beda, karena programnya pun kalau Pak Jokowi dulu itu programnya pemerataan ekonomi atau infrastruktur untuk tidak di Jawa saja guys, itu seluruh Indonesia. Oke. Dan kalau apa ya, misi atau dari Pak Prabowo di era sekarang itu program makan gizi gratis dan juga masih banyak yang lainnya guys, karena untuk infrastruktur masih agak ditekan lah, karena Pak Prabowo visinya untuk menghadapi apa ya guys, 100 tahun Indonesia atau menghadapi generasi emas 2045 guys. Dan Pak Prabowo untuk mengantisipasinya itu memberikan makan gizi gratis kepada anak-anak sekolah guys, karena mempersiapkan untuk generasi emas 2045 guys. Pokoknya gitulah ini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.